Jadi kalau saya seorang hukum tata negara, bukan seorang politisi, saya mengatakan apa adanya. Kan nggak boleh menyembunyikan informasi. Walaupun orang bilang, udahlah jangan kritik TNI dulu, nanti kita susah. Kita kritik polisi aja. Enggak, dua-duanya lagi bermasalah. Tetapi kita tidak melihat institusinya yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah orang-orang dalam institusi. Tapi banyak. Jadi sudah sistemik sifatnya. Karena itu pada ujian pertama memegang sumpah saja, itu presiden kita ini cuma bertahan beberapa jam. Bayangkan, bagaimana kita mau trust him, coba bayangkan. Nggak bisa kita mempercayai orang. Dan dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang dibikin kabinet gemoy, kabinet gemuk, kabinet bagi-bagi, dan koruptor yang direkrut dia sebagai pembantu-pembantunya. Bagaimana Pak Abdullah mau bermimpi ada pemberantasan korupsi? Makanya buku ini menarik sekali. Saya ingin memulai dari kata-kata why presiden. Jadi kenapa presiden? Jadi kewajiban konstitusional presiden. Begitu saya dapat buku ini saya senang, karena ini menambah energi saya pribadi untuk terus mengkritik Prabowo yang hari ini saya lihat belum menunjukkan, ya. Saya mengatakan belum ya, bukan tidak. Belum menunjukkan bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden yang harus mensejahterakan, yang memajukan kesejahteraan umum. Presiden yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa, yang melindungi segenap bangsa. Baru presiden kelompok saja. Dan baru kemarin diangkat lagi sebagai ketua umum Gerindra. Saya agak miris sebenarnya. Kok bisa? Presiden itu adalah karir politik yang tertinggi bagi seorang warga negara dalam sistem pemerintahan presidensil. Kok bisa tiba-tiba ketua MPR membelokkan arah Rapimnas menjadi KLB dan mengangkat kembali Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai politik? Saya bikin polling di RH Channel, hasilnya mengatakan hanya 26% saja yang setuju dari belasan puluhan ribu voters yang setuju dia menjadi ketua umum Gerindra. Yang tidak setuju 30-an%, yang masa bodoh 45%. Saya tambah ya. Bukan urusan saya, ternyata bukan urusan saya ini lebih banyak. Tetapi kalau kita lihat model kontur seperti itu berarti hanya 26% yang setuju. Coba bayangkan, kan gak masuk akal. It doesn't make sense seorang yang sudah terpilih sebagai presiden tiba-tiba terpilih kembali menjadi ketua umum partai politiknya. Aneh. Kalau kita kaitkan dengan fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik, mendidik calon pemimpin dan lain sebagainya, maka kita harus mengangkat topi kepada partai Gerindra yang sudah menghasilkan pemimpin, kan begitu? Walaupun saya mengatakan ini bukan kader Gerindra. Kapan Prabowo dikader oleh Gerindra? Begitu bilang siapa anggota DPR-nya itu yang gemuk itu, yang menantunya pemain sepak bola, kami akan mengajukan kader yang terbaik, ya kan, untuk menjadi calon presiden. Saya bilang kapan Gerindra mengkader Prabowo? Yang jelas itu adalah bukan kader tapi owner. Kalau pemilik iya, tapi kalau kader Golkar ya benar dia kader Golkar, dia kader Golkar yang membentuk partai sendiri ya. Wiranto juga kader Golkar. Kalau Pak Abdullah memang kayaknya kader Masumi betul ini dari dulu. Karena Pak Abdullah termasuk yang
mendirikan partai politik, ikut pemilu tahun 1999, ya, Mas Sumi juga, gitu. Walaupun pecah-pecah banyak waktu itu. Jadi agak miris. Padahal di dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden ini adalah jabatan tertinggi. Theoretically, kalau kita baca bukunya Pak Abdullah, mulai dari sumpah sampai implementasi, dan itu ada dalam konstitusi semua dengan segala penjabaran dan interpretasi serta opini Pak Abdullah, maka sesungguhnya yang namanya presiden itu nggak ada waktu selain menjadi presiden itu sendiri, ya kan? Jadi dia will be no time, ya kan? Except being a president itself. Jadi presiden itu sendiri dia, nggak ada yang waktu lain. Kok ini bisa seorang presiden menjadi ketua umum partai politik? Kan aneh. Karena mandat dari ketua umum partai politik itu yang utama adalah memenangkan pemilu legislatif. Karena banyak orang yang akan diangkut ke dalam jabatan pemerintahan. Nah, yang kedua bonusnya biasanya presiden, karena presiden itu nggak bisa standing alone, harus sama-sama kan. Jadi yang namanya Prabowo Subianto bukan hanya calon dari partai Gerindra, tapi calon dari beberapa partai politik. Itu satu hal. Jadi karena itu sangat relevan kita mengingatkan kembali kewajiban konstitusional seorang presiden dengan segala dimensi dunia dan akhiratnya, ya kan? Saya merasa jangan-jangan di pikiran Prabowo nggak ada dimensi akhiratnya waktu dia mengucapkan sumpah, ya. Sumpah saja. Beberapa jam setelah mengambil sumpah, langsung dia langgar sumpahnya. Saya udah berapa kali kritik. Jadi sumpahnya salah satunya adalah menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang serta segala peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Oke? Itu dia ucapkan pukul ya kira-kira 10 pagi tanggal 20 Oktober 2024. Tapi malam hari ketika dia mengumumkan kabinet, maka tersebutlah Alkisah seorang mayor yang menjadi sekap, sekretaris kabinet. Saya tidak sentimen dengan Mayor Teddy, tetapi Anda harus meletakkan hukum undang-undang sebagai basis yang sudah dikatakan akan melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Yang namanya jabatan politik atau jabatan non TNI hanya untuk TNI itu, di luar TNI itu hanya 10 kantor saja, 10 tempat ini saja. Satu, kantor Menko Polkam, sekarang Menko Polkam bukan Polhukam lagi kan. Yang kedua, kantor Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, kantor Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Kemudian keempat, kantor Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Kelima, Sekmil, Sekretaris Militer Presiden. Kelima. Keenam, Badan Cyber, BSN, Badan Cyber Nasional. Kemudian yang ketujuh itu adalah BNN, Badan Narkotika Nasional, kalau tidak salah. Kemudian ada juga Rescue, SAR. Kemudian ada juga menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, hakim militer. Dan juga Badan Penanggulangan Teroris, BNPT. BNPT masuk nggak ya? BNPT masuk. Kalau Badan Penanggulangan Bencana nggak masuk, 10 saja. Dan itu cetowelo-welo di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Tapi kenapa dengan mudahnya dilanggar? Ternyata tidak hanya ini pelanggarannya. Pelanggaran yang baru saja terjadi adalah mengangkat Maijen TNI aktif sebagai Kabulok. Jadi kalau saya seorang hukum tata negara, bukan seorang politisi, saya mengatakan apa adanya. Kan nggak boleh menyembunyikan informasi. Walaupun orang bilang, udahlah jangan kritik TNI dulu, nanti kita susah. Kita kritik polisi aja. Enggak, dua-duanya lagi bermasalah. Tetapi kita tidak melihat institusinya yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah orang-orang dalam institusi. Tapi banyak
Jadi sudah sistemik sifatnya. Karena itu pada ujian pertama memegang sumpah saja, itu presiden kita ini cuma bertahan beberapa jam. Bayangkan, bagaimana kita mau trust him, coba bayangkan. Nggak bisa kita mempercayai orang. Dan dari awal saya kan sudah katakan, mana bisa kita mempercayai orang yang merebut kekuasaan dengan curang, dengan menghalalkan segala cara. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang dibikin kabinet gemoy, kabinet gemuk, kabinet bagi-bagi. Dan koruptor yang direkrut dia sebagai pembantu-pembantunya. Bagaimana Pak Abdullah mau bermimpi ada pemberantasan korupsi? Mau contoh misalnya, kita contoh yang sudah ketahuan aja ya, Dito Aryo Tejo. Kan sudah jelas terima dana BTS 27 miliar dan dikembalikan oleh pengacaranya. Kan itu kan cetowelo-welo sudah diumum. Kemudian Edi Hiarij yang pernah jadi tersangka karena menerima gratifikasi lolos di pra-peradilan. Jangan lupa, pra-peradilan kan bukan substansi. Pra-peradilan itu hanya bicara tentang prosedur yang tidak dilakukan secara baik. Dan itu pun sudah tebang pilih juga. Kalau Anda dekat dengan pemerintah atau cukong di pemerintahan, Anda akan lolos pra-peradilan. Edi Hiarij lolos, Paman Birin lolos. Tapi coba Hasto sekarang enggak lolos. Coba kalau Hasto 5 tahun yang lalu lolos dia di pra-peradilan. Hasto sekarang enggak lolos. Tom Lembong enggak lolos. Jadi orang-orang yang diincar oleh pemerintahan. Makanya sebenarnya kok kayaknya nggak dejavu ya, nggak ada bedanya antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya. Apakah hukum masih dipegang oleh geng Mulyono? Pertanyaannya. Dan Prabowo sebagai presiden tidak berdaya. Ini kan jadi persoalan. Karena bagi saya, dari perspektif hukum tata negara, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak bisa menyalahkan Mulyono. Lagi ada laginya ya. Why? Karena yang megang tongkat komando kepresidenan dengan segala kewenangannya adalah Prabowo. Kalau Prabowo perintahkan tangkap, ya tangkap. Selesai. Orang yang Polri di bawah dia, kemudian kejaksaan di bawah dia, KPK pun berdasarkan undang-undang yang baru juga di bawah presiden. Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Jadi apalagi yang membuat dia sulit untuk melaksanakan itu semua? Kan jadi this is the question. Nggak boleh ngatain tapi kita ya. Jadi walaupun dalam kondisi marah pun nggak boleh ngatain orang ya. Tetap ini kan konstruktif ya. Saya tidak ngatain, saya kritik. Saya tetap bilang Prabowo ya, tetap bilang Jokowi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Di tes pertama saja sudah nggak lolos, apalagi tes-tes berikutnya. Tes implementatif, bagaimana misalnya menjadi presiden bagi semua warga negara Republik Indonesia, bukan presiden buat partai Gerindra saja. Nggak lolos juga tes ketika pilkada kemarin. Coba bayangkan betapa repotnya orang-orang Gerindra menjelaskan bahwa dukungan presiden kepada Ahmad Lutfi, kepada Ridwan Kamil itu adalah dukungan sebagai ketua umum partai politik atau Gerindra. Siapa yang bisa membedakan dalam hal apa Prabowo itu tiba-tiba dia mengatakan ini saya bicara sebagai ketua umum Gerindra. Dia jabatan presiden itu 24 hours, maka itu nggak boleh dia dimadu dimadu dengan jabatan lain, ya kan? Karena kalau dimadu dengan jabatan lain itu akan mengganggu dan akan kalah pastinya harusnya. Jadi dia tidak boleh merangkap ketua dewan pembina harusnya. Karena dia primus inter pares. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada presiden. Kalau dia gubernur, bupati, wali kota, oke lah, masih ada ya kan? Masih ada struktur atasnya. Tapi ini udah paling atas. Kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan, orang bingung. Dalam budaya politik Indonesia yang patriarki, akan bingung. Bayangkan hari ini dia baru 100 hari lebih menjalankan pemerintahan. Sudah ada pencalonannya kembali sebagai calon presiden 2029.